Bu Dita, selamat siang. Selamat siang, Bu Tati. Gimana? Alhamdulillah baik. Kurang satu ya nih, Bu Cia? Iya, sambil menunggu Bu Ciah, ya. Oke. Sudah punya persiapan, Bu Dita, untuk kasus dilemanya? Kayaknya ini dulu deh, Bu Tati dulu. Saya ngekor di belakangnya. Saya barusan PI tadi. Baru selesai, langsung buka Zoom. Oh iya. Saya tadi ngapain ya? Oh, saya tadi tuh nyiap nih ini loh, Bu. Besok kan mau PI sama Bu Frida nih. Nyiapkan itu modul Saya. aja sama besok. Saya baru selesai tadi. Baru Oh, sudah? aja. Sudah tadi. Sama Bu siapa tuh PP-nya? Matin. Lancar Bu tadi. Lancar, alhamdulillah. Anak-anak bisa diajak Kerjasama. Iya. Nah, ini dia. Oh, Bu Frida. Ya? Kenapa, Bu? Suara berapa itu? Ya, ada sedikit-sedikit. Tapi nggak ini kok, nggak mengganggu. Itu belum pulang toh anak-anak? Saya tuh yang tadi di Zoom tuh cuma nutup aja. Jadi saya keluar saya. Gimana Bu kok putus-putus ya? Bu Cia kok nggak masuk-masuk ya? Jangan-jangan nyasar keyboard lain. Sama mulai buciannya belum ada. Nah ya, ditunggu aja Bu, nanti kasihan ketinggalan. Ya. Halo, Bu Cia, segera gabung Bu. Ini di bersatu. Bersatu loh Bu. Iya, segera nggih, kita tunggu. Bersatu nggih, terima kasih ya. Nah, ini orangnya. Ya, Bu. Kamarnya kemana-mana. Monggo Bu Tati dimulai. Nah, monggo. Kasusnya
Sebentar. Mohon izin Pak Aam, Bu Atin, Bu Fida, kita akan rembuk bareng belajar tentang menangani sebuah kasus yang berdilema. Nggih, Bu Tati. Gimana Bu Cia, Bu Dita? Nggih, monggo. Sudah punya kasus yang berdilema? Tentunya kita sudah punya ya masing-masing ya. Masing-masing pasti ada. Ya, banyak sebenarnya. Cuma yang benar-benar mengandung dilema itu, ini mungkin saya awali dulu ya Bu Dita. Nggih, monggo Bu Tati. Mohon maaf jika nanti ada suara masuk ya. Ini anak-anak belum pulang. Ini kalau yang berdilema itu kalau saya itu banyak di akhir semester memang. Jadi selain penilaian itu tentang administrasi, apalagi kita kan di sekolah swasta. Ya. Di sekolah swasta setelah kita membuat nilai rapot, nah singkatnya itu akan kenaikan kelas. Dalam waktu 1 minggu sebelum kenaikan kelas, itu dari pihak kasir sudah memberi warning untuk persyaratan kenaikan kelas adalah lunas SPP dalam waktu 6 bulan. Nah, biasanya orang-orang tua itu memang ada yang mencicilnya itu atau membayarnya itu ada yang 1 semester, ada membayar triwulan, ada bahkan setiap bulan. Nah, di sini yang saya angkat adalah ada 2 atau 3 murid memang di kelas itu dalam waktu 6 bulan itu tidak membayar SPP sama sekali. Semua belum dibayarkan dalam waktu 6 bulan. Nah, saat kenaikan kelas, itu orang tuanya biasanya itu 1 hari sebelumnya itu sudah telepon, minta izin, nanti saya boleh enggak menengok nilainya. Biasa gitu. Seperti itu saya udah kasihan sebenarnya. Bu, saya tidak ambil rapot, tapi saya pengen tahu di fotokopi boleh. Ya, sama saja. Sangat berat. Kalau seperti itu, saya langsung menyampaikan ke kepala sekolah untuk bagaimana untuk solusinya seperti itu. Tapi kepala sekolah kan tetap berpegang teguh pada sebuah peraturan, karena kan nanti ada laporan bahwa Bu usahakan anaknya atau orang tuanya disampaikan ke orang tuanya untuk membayar SPP-nya. Memang peraturan dari yayasan harus lunas dalam waktu 6 bulan. Nah, kenapa kok nggak diangsur? Nah, itu juga saya nggak tahu. Yang menjadi tidak enak saya tuh begini sebenarnya. Kalau waktu membayar ke kasir, tetapi tagihan kasir titipkan ke guru kelas. Nah, itu loh. Membahas itu tidak enak itu. Waktu penagihan itu selalu diberikan guru kelas. Tapi saat pembayaran langsung kasir. Padahal itu sudah ada sistem pakai JIBAS. Nah, katanya itu pihak kasir menyampaikan kalau lewat guru kelasnya itu katanya mandi, bilangnya gitu. Nanti orang tua akan sungkan mau membayar. Seperti itu. Nah, saya sebagai guru kelasnya juga tidak enak sama orang tuanya untuk menagih. Saya menyampaikan memo tagihan itu ke anak itu saya menyampaikan begini. Anak-anak ada surat cinta dari kasir. Itu anak-anak udah tahu pokoknya. Bilang begitu. Anak dapat surat cinta ya dari kasir. Iya Bu, langsung dibawa masukkan kotak pensil ya. Jangan sampai hilang karena kecil memonya. Berapa juta, berapa bulan. Surat cinta saya bilang ya. Nah, ada orang tua yang berusaha ingin mengambil rapotnya, tapi memang benar-benar itu orangnya memang tidak mau. Nah, saya juga menyampaikan bahwa dari pihak kasir itu memang harus lunas 6 bulan. Menawarlah orangnya.
Bu, seandainya saya bayar 3 bulan dulu bagaimana? Saya tidak bisa memberi keputusan. Nah, setelah itu saya sampai lagi ke kepala sekolah. Pak, ini membayarnya baru 3 bulan, tapi orangnya berusaha ingin mengambil rapot karena sejak kelas 4, rapotnya itu sejak kelas sejak kelas 4 itu tidak diambil. Jadi rapotnya masih singgah di guru kelasnya 4, terus saya bawa gitu. Saya isi. Nah, dengan berupaya 3 bulan itu pun mereka sangat berat sebenarnya, karena memang keadaan ekonominya itu memang sangat mungkin masih memprihatinkan begitu. Sebenarnya sudah ada bantuan dari gereja itu memang ada. Tapi ya namanya faktor yang lain kita juga nggak tahu. Datanglah orang tersebut ke kelas. Datangnya terakhir penerima rapot. Saya nggak enak sebenarnya. Akhirnya rapot itu saya berikan. Terus saya berdosa. Saya berikan tapi saya merahasiakan. Merahasia. Itu untuk ini tahun kemarin itu bukan kenaikan sebenarnya. Baru semester ganjil gitu. Saya nyampaikan kepala sekolah gini, Bu sudah bayar belum? Belum sih Pak, tapi rapotnya masih di saya. Saya bilang gitu. Sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi saya bilang ke orang tuanya, Bu nanti kalau sudah, nanti 1 hari setelah ini besok dikembalikan ke saya ya. Saya bilang gitu. Udah wes ngapusin. Kasihan saya itu. Karena lihat anaknya aja kayak apa ya, sedih gitu loh. Temennya bawa rapot. Nilainya berapa-berapa, mereka sudah saling bercerita. Terus dia belum. Nah itu saya tuh nggak tega kalau lihat wajahnya itu. Kayak kesannya itu minder atau apa gitu. Ya sudah saya sampaikan. Terus akhirnya hari Seninnya, biasanya kita pengambil rapot hari Jumat, Sabtu libur. Seninnya diberikan ke saya, wah amanlah saya. Akhirnya rapot saya simpan di lemari lagi. Tapi tangannya dari orang tua, karena kalau sudah ditandatangani berarti kan rapot sudah diterima kan. Saya bilangnya ya belum gitu aja, udah. Jadi Bu Tati, nge-freeze kayaknya. Bu, jaringan saya apa ya Bu? Ini udah lancar lagi kok. Sudah ya? Udah. Tadi keluar ya? Atau bagaimana Tadi tadi? nge-freeze diam gitu, gambarnya diam. Sekarang udah. Ya sudah. Jadi seperti itu selalu terjadi setiap 6 bulan sekali mau menerima rapot seperti itu. Pada orangnya itu ya baik. Itu. Kalau di sekolah kami itu memang ya dalam hal kendalanya ya melunasi SPP dalam 6 bulan. Kalau boleh tahu SPP-nya berapa tuh Bu Tati 1 bulannya? Relatif. Jadi ada jenjang. Kalau yang SPP pokok itu kalau yang biasa itu 250 sampai 300 SPP saja. Itu yang biasa, tapi yang di atasnya itu ada lagi 350 sampai 500 tuh ada tiap bulannya. Terus ada uang kegiatan seperti itu. Uang kegiatannya itu 1.200.000 atau berapa gitu. Saya nggak begitu paham karena pembayarannya langsung pusat kasir. Nah itu jeleknya kalau sudah ada penagihan lewat kelas itu yang membuat saya tidak enak ke orang tua. Seperti kayak ada komunikasi yang jadi gimana gitu loh. Awalnya komunikasi bagus, kalau sudah mengenai memo itu, surat cinta itu, saya menjadi sungkan, malah saya sendiri yang sungkan. Seperti itu. Gitulah ceritanya dari saya. Jadi sampai sekarang tuh saya sebenarnya beban itu. Kalau gitu. memberikan rapot. Jadi itu rutin setiap tahun pasti begitu ya Bu Tati? Pasti ada. Tetapi Jadi kan kalau tergantung
Kalau ada yang beralasan, kalau misalkan orang tuanya ekonominya bagus, itu kan ada loh yang bukan seudon ya ini. Bagus tapi memang kadang tidak mengindahkan pembayaran anak, itu ya tetap saya tahan. Jadi saya melihat keadaannya juga. Jadi sampai apa ya, survei sendirilah gitu. Bukan datang ke rumahnya enggak, tapi kan bisa kita lihat dari keberadaannya itu bagaimana, itu bisa kita lihat. Kadang ada yang orang mampu sekali, 6 bulan belum bayar, itu ada. Karena orang tua terlalu sibuk gitu. Kalau kita ada ya membayar, tapi telat gitu. Oh gitu. Kalau belum ada peringatan, warning itu, oh iya Bu maaf saya lupa. Terus gitu. Ya membayar. Tapi ya seperti itu. Iya. Ya itu kalau itu rapot saya tahan. Jadi ya orangnya yang memang perlu bantuan, nah itu ya seperti itulah akhirnya saya sampaikan. Tapi cepat-cepat kembalikan ya Bu rapotnya. Saya bilang gitu. Rata-rata tuh anaknya pintar loh. Malah justru anaknya pinter ya, jadi sungkan gurunya. Aktif. Oh, iya. Iya, Bu ya. Orang suka membantu juga. Maksudnya sekolah aktif itu. Coba gimana itu? Iya. Berat kan? Iya. Berat kan? Saya lihatnya lumayan, balas budinya lumayan berat. Iya. Terus kalau untuk tugasnya ini kasus itu harus tertulis, kemudian harus begitu atau bagaimana ini? Tugas kita inilah harus tertulis atau sebatas kita obrolkan saja ini? Gimana Bu Tati ini? Enggak, ini kan nanti cerita tiga peserta itu kan cerita. Setelah cerita nanti bisa diangkat yang mengandung dilema etika. Terus nanti kita analisis gitu loh Bu. Oh gitu. Kalau Bu Tati tadi sudah ada dilema etika ya? Pasti ada. Sudah masuk tadi. Ya coba nanti semua bercerita aja. Nanti siapa yang menarik gitu Bu. Jadi semua harus bercerita nih. Oh gitu. Nih waktunya 60 menit ya tadi ya. Berarti ini dibagi bertiga ini. 105 menit Ibu. Oh 105 menit dibagi 3 berarti dapat 35. Sudah kita mungkin jenengan bercerita, Bu Dita nanti bercerita, setelah itu nanti kita menganalisis. Oh gitu. Nih, ini yang bercerita Bu Tati sudah bisa dilanjutkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup seperti itu. Oh, sudah cukup. Nah, Bu Dita dulu. Ujian aja dulu yang senior-senior, saya belakangan aja. Ya ojo senior tuh. Ini tuh sama-sama ini kayak siang-siang itu ngantuk ini. Ngantuk ya. Kela kesempatan ini. Kalau di yang namanya di tempat kerja tuh pasti ada masalah. Masalahnya kan ya ini namanya kalau seperti ini tadi apa namanya? Kasus ya? Ya. Ya, kasus. Ya sama, kalau masalah keuangan itu setiap tahun selalu menghadapi seperti itu, pasti ada aja. Tapi kan kalau di TK rata-rata kan 2 tahun. 2 tahun di lembaga gitu. Jadi ya orang-orangnya kebanyakan hampir sama gitu. Jadi kalau tahun kemarin itu ya tahun ini ya sama gitu orangnya. Cuma berbeda sedikit gitu karena kan sudah ada perubahan gitu. Kalau berkaitan dengan ini Bu, biasanya kalau di tempat saya itu yang jadi kendala, yang jadi kasus itu yaitu tadi awalnya tidak disiplin orang tua ya, dengan keuangan administrasi yang tidak disiplin itu akhirnya berakibat di akhir tahun. Biasanya yang sering itu di akhir tahun. Di akhir tahun di mana kalau mau mengikuti rekreasi di akhir tahun, baik pentas dan lain-lain. Nah, itu kan semua administrasi bulanan kan harus selesai. Nah, gitu. Nah, bagi yang belum selesai, lah ini ada masalahnya yang bagi yang belum selesai itu. Jadi kan karena administrasi bulanannya menunggak-nunggak, akhirnya di akhir tahun ajaran itu harus selesai, mulai dari ijazah, kemudian kostum sewa pakaian, kemudian rekreasi, itu kan juga memerlukan biaya yang lumayan besar juga.
Nah, di situ biasanya rekreasinya itu yang dikalahkan para mereka orang tua yang tidak tertib administrasi. Nah, contohnya begini, saya tidak mau membayar rekreasi karena menunggak. Nah, sedangkan untuk mengangkat rekreasi itu kan harus gotong royong ya, harus gotong royong biar jadi ringan begitu. Nah, dari sinilah wali kelas juga ada kaitannya karena di sekolah saya kan yayasan ya Bu ya, jadi bukan sekolah negeri gitu, jadi yayasan juga menegur gitu, mana administrasi yang belum selesai gitu. Kemudian nanti untuk kegiatan ini biaya pengeluaran untuk rekreasi sekian, jadi tertanggung berapa orang, nah gitu. Terus jadi kalau orang tua yang enggak mau mengikuti rekreasi, otomatis kan ya kita sudah kesepakatan ya, walaupun sudah kesepakatan tetapi mereka itu kadang-kadang ya masih semaunya sendiri, wes pokoknya yes nggak mau ya nggak mau karena alasan administrasi yang belum selesai. Nah disitulah biasanya yang jadi dilema tuh seperti itu. Di sini wali kelas juga ada kaitannya. Nah, jadi wali kelas juga mendata siapa yang sudah selesai administrasinya, kemudian yang belum itu juga melaporkannya kepada kepala sekolah dan kepala sekolah juga melaporkannya ke yayasan. Nah, disitulah dilema-dilema seperti ini itu setiap tahunnya selalu ada. Nah, gitu mungkin itu yang cerita dari saya Bu, karena di lembaga swasta, kemudian banyak orang tua yang majemuk ya, untuk penghasilannya juga majemuk, sedangkan yayasan saya itu yayasan ABRI, jadi kan harus disiplin, tetapi orang-orangnya ada yang sulit juga diajar disiplin, seperti itu. Ya, monggo Bu Dita bisa dilanjutkan ceritanya Bu Dita. Jadi kalau dilema di lembaga saya seperti itu. Jadi pasti ada. Oke, makasih. Oke, Bu Cia. Kalau saya sendiri tuh ini, kayak kita ngasih nilai ke anak di setiap kita membagikan rapot itu loh Bu. Kan sudah dibentuk sama KKM atau KKTP minimal 83 kan, B gitu kan, 83, 84. Sedangkan kadang kan kemampuan anak tuh kan nggak sama, ada yang bisa mencapai, ada yang tidak bisa mencapai. Kayak kadang tuh yang anak yang bisa itu kan nggak eman kalau kita mau ngasih, misal 90, 95 emang G-nya bisa. Tapi kalau yang kurang itu mau dipaksa model apapun, apa diremedi, dikasih tugas itu tetap nggak bisa nyampe gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau mau ngasih nilai itu gimana ya, agak nggak rela gitu loh, nggak ikhlas, kayak aduh gimana ya gitu loh Bu Tati. Kalau yang di SD kan paham mungkin ya, kalau Bu Cia kurang ini saya kurang paham saya. Iya, nggak mikir nilai kalau saya. Tapi kan mau gimana pun output rapot harus bagus, begitu Bu. Dilemanya seperti itu, antara ikhlas nggak ikhlas tapi harus gitu loh. Antara benarnya itu anaknya kemampuan misal cuma 75 harus ngasih 85 gitu kan, gitu loh. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa disampaikan ke saya supaya saya nggak berat-berat ngasih nilai 85 ke anak-anak yang kurang gitu aja. Ya sama Bu Dita. Itu kan nilai kriteria kenaikan kelas itu kan ada 3 mata pelajaran pokok yang memang harus di atas nilai yang kita tentukan gitu. Ketika tidak B itu kan ada agama, PP dan BI. Juga memang harus di atas nilai C, paling enggak B lah. Mengangkat kriteria B kan memang betul 81 ke atas ya, 82. Nah, di situ kalau kita itu pakai ini, kan ada nilai proses. Dan nilai yang lain seperti kalau Kurtilas dulu kan ada nilai KI1, KI2 ya, KI4. Nah, di situ kita ngambil dari situ, kita rekap. Jadilah sebenarnya KI4-nya itu sudah punya nilai sendiri sih sebenarnya. Iya, keterampilannya kan. Iya. Kalau KI3 kan memang nilai murni pengetahuan ya. Nah, kita rekap dari nilai proses. Tetapi ada anak memang betul. Anak yang memang diangkat itu ada yang tidak bisa. Wes bocah males. Ya kan, nilai pengetahuan kurang. Ya itu memang tantangan kita sih sebagai guru seperti itu.
apa ya, mengkonversi nilai lain, ya toh, ambil dari nilai yang lain pun minim, ya kan? Ambil nilai konversi yang lain, diambil sini, diambil situ, nilainya berkurang kabeh coretan tok isine nilai rekapan itu, ya kan? Dikonversi. Sing tinggi kadang atletnya ya, dia suka atlet mungkin yang banyak yang olahraga itu biasanya anak yang pengetahuan Quran juga banyak di olahraganya. Ambil di situ. Terus yang membantu tapi sedikit sebenarnya. Karena nilainya harus 8 itu loh. 82, 83 kan harus Iya. 3 mapel utama. Kan harus kriteria B 3 mapel utama untuk naik kelas. Kan memang itu. Itu tantangan memang berat. Iya, dan lagi kayak sulapan ya Bu Dita. gimana? Biar nilainya kayak sulapan akhirnya. Iya lah, makanya itu. Eh, Dilema bagi diri sendiri nih. Terus ya, ada lagi gini Bu Tati. lima Ini kan juta. ini kan Akhirnya ada gini. pengatrolan nilai gitu ya. Betul. Maksudnya Harusnya tidak ngatrol. boleh. Betul. Harusnya tetap Iya. ada ininya. Dasarnya ngatrol tuh harusnya ada. Ada Maksudnya konversi. nggih. Mm. Dan kita tuh harus kayak gini Bu Tati. Misal sekarang kan SMP itu kan kayak zonasi gitu. Terus kalau misal mau di SMP yang bagus kan harus nilai rapot, kalau tahun dulu kan 456, sekarang 56 aja. Dan itu kan otomatis sekolah itu kan kayak berlomba-lomba ngasih nilai ke anak yang bagus supaya dia bisa masuk SMP bagus. Otomatis kan nanti nama sekolah kan terangkat nih karena anaknya banyak yang di SMP favorit kayak gitu loh Bu Tati. Gitu juga nggak di SMP di SD jenengan? Agak sama. Enggak Agak samanya begini, ya kan. Ini ya akhirnya mengingatkan saya lagi. Saya kan guru kelas 5 ya kan. Mata pelajaran banyak jamnya di kelas 5. Karena kelas 6 itu apa ya? Tujuan pembelajaran daripada kelas 5. Kelas 5 banyak. Nah, di situ saya sudah di BCI. Bu, kelas 5 nilainya ya diusahakan yang baik karena supaya nilainya nanti kelulusan juga baik. Jawaban saya gini tapi sambil guyon. Nek nilainya apik paling mlebu negeri wong adil di sekolah swasta. Iya. Betul. Jadi main taktik juga ya. Iya. Gitu. Sekarang begini, bocah dipinterke ya toh, nilai kurang dikatrol, aku ngono toh. Kalau sudah kelas 6 lulus, nilainya mencapai nilai yang dimaksud. Gue lah bocah yang mlebu negeri ya. Padahal kita lah punya sekolah SMP swasta memang harapannya setelah di SD masuk SMP-nya SMP kita sendiri. Itu harapan kita kan ya. Karena setelah saya kan sekolah komplek kan. Harus kan seperti itu, himbauannya seperti itu. Terus sebenarnya mohon maaf ya, ini bukan karena apa ya, ini kan memang saya berlabel swasta ya. Jadi kalau ada anak bilang, "Bu, nanti sekolah saya di sana," gitu. Sakit. Oh gitu ya. Iya, gitu ya. Surat aja ya, jangan dimasukkan ini suratan dari saya. Kalau gitu. nanti setelah ini saya masuk ini sakit rasanya. Padahal kita loh sudah banyak iming-iming juga gitu loh. Iya, kita punya iming-iming seperti ini, inovasi seperti ini, tapi terus dicontoh sekolah lain. Nah, seperti itu. Wes, golek strategi lain. Seperti itu. Jadi nggak ada habisnya lah kita untuk berjuang supaya dapat siswa banyak. Iya. Jadi perjuangan ya pembatas ya Bu ya. Tapi ya tidak serta-merta seperti itu. Tapi tetap kita berpihak pada anak, tetaplah nilai yang bisa membuat anak lulus pasti kita usahakan. Raketang ya ada pengaturan sedikit pasti ada. Tapi tetap ada usaha, kita pakai solusi misalkan anak untuk berproses dulu. Jadi tidak serta-merta naik katrol itu enggak, tapi kalau memang ada perbaikan ya perbaikan ke satu, kedua tetaplah kita lakukan terus. Pasti itu. Dan perbaikan itu tetap kita buat dokumen seperti itu. Ada wawancara juga, proses. Okay. Oh iya, gitu ya Bu Tati. Oke. Seperti itu. Kita akhirnya banyak ngatrol juga. Oke, betul. Ngatrol nilai. Tapi banyak ya Bu Tati ya setelah, jadi kan di antara presentasi setelah dibimbing sama Bu Tati itu banyak yang melanjutkan di sekolah yang sama atau tetap pilih keluar sekolah Bu? Ya ada ya kalau 30% keluar biasanya alasan ya mungkin alasan jenuh dari TK sampai SD di
sekolah kita jenuh mau cari yang lain, tapi memang hanya mereka sih. Terus ada yang keluar kota biasanya gitu, mencari sekolah swasta juga tapi di luar kota biasanya gitu. Gitu Karena ya. kita kan banyak orang keturunan jadi pendatang juga. Jadi ya sudahlah seperti itu. Lah ya, mau bagaimana lagi? Iya, Kita jalani. lagi adanya seperti itu ya tetap dijalani. Ya. Apalagi negeri sekarang kan banyak iming-iming bantuan Chromebook atau apa Kota Madiun tuh kan. Iya. Nah, Iya, Kalau iya. swasta nggak dapat ya Bu Tati, kayak CB itu nggak dapat ya? nggak dapat. Nah, iya. Kalau itu saya loh sampai WA ke saya sampai DM ke IG-nya loh. IG-nya Kota Madiun sama Dinas Pendidikan loh. Saya itu DM loh saya sampean. Saya DM sekali itu. Nama saya tak jelaskan juga. Mengapa? Jawabannya apa coba? Apa? Jawabannya swasta dianggap mampu. Nah, iya. Gimana? Itu. Kan berarti siswa nggak sama kan? Ya kan? Sebagai siswa itu punya hak yang beda akhirnya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihatnya ke siswa sebenarnya, bukan masalah sekolahnya. Iya. Saya DM itu. Perlu perjuangan lagi, Bu. Kalau perjuangan pasti lah. Iya. Tapi ya karena sarananya itu kan Chromebook itu sangat menjanjikan ya anak-anak. Karena kalau anak-anak disuruh membawa HP semua untuk pembelajaran ya kadang ada yang punya, ada yang tidak. Selain itu kalau komputer lab ada, cuma kan labnya kan dipakai pembelajaran pengembangan IT kan ada tempat kita. Jadi ya tidak harus kita naik ke lab untuk belajar sewaktu-waktu tidak bisa karena memang labnya juga dipakai untuk pembelajaran pengembangan. Gitu. Iya. Iya ya Bu ya. Begitulah liku-liku perjalanan. Kalau di TK sih ya murni semuanya dari dari orang tua, dari yayasan kalau mau bantu, kalau enggak ya udah. Ya, pokoknya pinter-pinter komunikasi aja antara guru, orang tua. Itu kuncinya. Iya. Bantuan ya ada, tapi ya tidak seperti kan kalau di SD kan dapat laptop, dapat Chromebook. Nah, TK nggak ada sama sekali. Wes ngurusi anaknya aja wes lumayan perlu waktu. Waktu 2 jam cukup memutar tenaga, pikiran, dan lain-lain. Tempatnya Bu Cia tadi kan permasalahan juga tentang administrasi nggih. Nah, Iya. tadi solusinya dari pihak sekolah itu bagaimana Bu? Kalau solusi dari pihak sekolah, jadi kan sama seperti itu Bu Tati ya. Kalau saya yang mengingatkan itu sepertinya ya saya sendiri ya keberatan. Kalau sama seperti apa yang dirasakan Bu Tati ya, saya terus kan tahu sih anak-anaknya ini, orangnya ini gitu saya tahu. Cuma kalau mau mengingatkan itu pun rasanya juga kurang enak. Jadi kebijakan kepala sekolah itu kepala sekolah pun itu mengetahui atas nama bendahara yayasan begitu. Jadi ya CC gitu ya. Misalkan kegiatan belum bayar SPP ya, kepala sekolah yang memberi rincian, kemudian mengetahui bendahara yayasan. Nah, disitulah baru ada penekanan dari yayasan. Dari yayasan itu kalau yang sudah diingatkan dari kepala sekolah tetap nggak mau ada respon gitu, bendahara yayasannya yang menelepon secara pribadi gitu. Itu yang pernah terjadi seperti itu Bu Tati. Nih kalau dari saya sendiri ya nggak ini. Jadi biar intinya saya megang kelas saja, terus tidak ada yang seolah-olah saya nggak tahu gitu loh masalah orang tuanya yang administrasinya kurang atau bagaimana gitu. Jadi murni antara saya sama orang tua itu, jadi sedikit-sedikit malah justru saya tahu, latar belakangnya dari menunggak itu seperti ini. Oh ternyata ada yang gaya hidupnya berubah. Oh memang ada musibah, itu yang tahu nanti wali kelas. Tetapi wali kelas sebatas
menyampaikan informasi saja Bu Tati, tetapi tidak ada yang sifatnya penagihan, apalagi sampai meminta untuk membayar, itu nggak ada. Jadi kalau kebijakan itu ya murni dari yayasan. Gitu Bu. Oh iya iya. Iya. Berarti pengambilan keputusannya itu diketahui oleh yayasan gitu nggih? Iya, iya. Jadi ya intinya ya antara kepala sekolah mengetahui yayasan, kemudian nanti yang bertindak selanjutnya itu yayasan. Yayasan yang menelepon via telepon secara pribadi gitu. Jadi bendaharanya yayasan, jadi mungkin wajahnya yayasan aja orang tua itu belum pernah tahu gitu. Yang penting ada penagihan gitu aja. Iya, iya. Ya, dilema pasti ada aja ya. Kok bisa begitu ya orang tua? Anaknya udah dititipkan mulai dari pagi, BAB masih minta diladeni, beles. Ya, Gitu. memang harus kita hargai sih. Kita harus Iya. bertindak seperti itu, pastinya kan ada alasan ya. Bukan karena alasan gitu. Pasti ada alasan lah. Alasannya itu yang ini wali kelas biasanya sedikit-sedikit itu harus mencari tahu gitu. Oh kenapa gitu, ternyata anaknya nih sering nggak masuk, oh orang tuanya ngurusi keluarganya, orang tua yang ada di luar kota gitu, jadi kemungkinan keuangannya juga sedikit banyak yang keluar gitu, sehingga administrasinya yang dikalahkan, bisa jadi seperti itu. Dan Oh, monggo 3 kasus 3 kasus. administrasi melakukan kegiatan administrasi untuk persyaratan pengambilan rapot mana yang mau diangkat Bu Dita. Nilai kelihatannya yang menarik. Tapi nanti saya takutnya banyak pro kontra. Gimana maksudnya? Pro kontra gimana? Maksudnya Ada yang nggak setuju. Ya atau kan gimana? yang kita kan berupaya ya Bu ya, berupaya, tapi secara lebih bisa dibicarakan itu sepertinya yang di pundaknya Bu Dita sih. Penilaian. Iya. Kalau di administrasi kan seperti rohnya lembaga gitu ya. Kalau nilai kan rata-rata hampir setiap ini, baik bukan hanya di SD, di SMP aja, teman saya di SMP itu yang namanya katrol nilai itu bukan hanya 1-2 anak. Lebih sulit gitu. Gimana kalau yang kita ambil nanti punyanya Bu Tati apa Bu Dita? Monggo. Manut aja, Bun. Dah ngikut. Punya Bu Tati juga menarik biar yang SD itu tahu kalau sekolah swasta itu juga ada masalah kayak gitu. Banyak sekali masalahnya. SD negeri kan enggak maksudnya Iya, nggak ada pembayaran ya. Betul, kayak SPP setiap bulan nggak ada, buku ya nggak beli, CB malah dikasih. Terus kalau rekreasi itu anak itu udah nabung sendiri Bu, jadi setiap minggu tuh mereka nabung sendiri 10.000, jadi pas mau rekreasi nggak bingung, udah ada tabungan misal 400.000 kan lumayan, nanti orang tuanya tinggal nambahi buat uang saku kayak gitu, nggak ini sih, nggak pernah ada masalah kalau untuk rekreasi kayak gitu. Untuk kegiatan-kegiatan sekolah juga misal ada gelar karya atau apa gitu, ODL kayak gitu tuh dari bos juga sudah ada, sudah mengcover gitu loh. Jadi ya enggak masalah biaya-biaya itu enggak begitu ini kalau negeri loh ya. Kalau swasta kan beda gitu. Kalau study tour saya juga ini mengelola anak study tour yang menabung. Tapi ada D5 juga loh itu. Kenapa? Hubungannya karena dinas pendidikan. Tapi saya nggak mau ngangkat. Hubungannya dengan dinas pendidikan. Oh, ya. Ya. Waduh. Nanti nggak mau ngangkat itu. Iya takut. Bukan yang takut. Bukan yang takut. Daripada ya Bu ya. Saya termasuk orang vokal masalahnya. Oh. Lah, tadi itu pakai biru Ya betul. Saya itu bisa mengelola sendiri dari dulu. Sejak ada biru itu, orang tua keberatan bayarnya sangat-sangat luar biasa loh. Iya. Betul. Dan tidak masuk akal. Karena ada itu akhirnya gagal kan. Nah, supaya tidak gagal,
akhirnya kan ya saya mencari jalan tengah juga kerjasama dengan orang tua mencari biro itu. Dan biro tuh kayak nggak salah harus persetujuan dinas juga ya Bu Tati? Bironya dinas. Benar. Dan saya orang yang tidak disetujui tetap berangkat. Oh iya? Berhasil? Hah? Berhasil berangkat? Berangkat terus setiap tahun. Wow. Walaupun nggak disetujui tetap berangkat. Berangkat soalnya ketua yayasannya tak gandeng ikut kok. Oh, Keren. iya. Itulah top itu, sip itu. Yang penting itu kan semua berkolaborasi kan. Bapak Ibu lain, orang tua. Yang penting kita pegang orang tuanya gitu. Orang tuanya maunya gimana ya mencari transportasi juga orang tua kok, bukan kita. Kita hanya mengelola teknisnya aja. Ya sih kalau soal rekreasi ya itu biaya ya tadilah masalah pokoknya. Kalau yang bagi yang bermasalah tadi kalau awalnya pakai biro masalah. pasti tidak berangkat. Pakai biro 700.000 tolong. Kalau tanpa biro 700 tadi. Tanpa biro 500 wis sak kaose. Makan 3 kali restoran mewah. Waduh, cocok. Nah, aku ya pengen ikut. Sudah ada, wis semua lengkap, kita tinggal duduk. Tinggal kita maunya kemana, ada guide-nya, ada anak ODL-nya, mau ODL di tempat gerabah atau batik, gimana? Ya, itu saya alami. Oke, sip Bu. Bisa job job bironya Bu Tati aja. Tanggung jawabnya gede memang, betul, tanggung jawab gede, tapi saya kan menggandeng orang tua, tapi kita menyampaikan terbuka sih kan sama orang tua, masalahnya seperti ini, sama Bapak Ibu guru, sama kepala sekolah. Nah, pada akhir keputusan itu saya ngira pasti orang itu setuju pasti itu ya setiap tahun, tapi saya tetap izin kok. Pasti izin saya, tapi prosedur tetap saya ikuti. Bu, ini kurang ini saya sampaikan. Bu, ini harus foto ini, biasanya fisiknya ini, alamat ini, oke, saya sampaikan. Bu, ini mesinnya harus tahun 2023, oke, saya sampaikan. Semua saya sampaikan. Sing salah. Ngono ku ya akhirnya nggak disetujui, Bu. Tidak disetujui, nggak ada jawaban, bukan tidak setuju, tak ada jawaban. Karena nggak dijawab, Bu, berarti. Ya, karena ada. Karena kurang amplopnya itu. Bukan masalah itu. Karena golek dewi. Transportasinya kan murah dari sendiri. Iya. Terus sekarang udah loh 200.000 loh selisihnya. Lah iya toh Bu, lumayan itu. Untuk anak sekolah saat gitu dikasih 100 saja uang saku udah lebih. Apalagi 200 selisihnya, Tapi ketua yayasan kita aja. Gitu. Akhirnya, nggak apa-apa Bayo, kita berangkat aja. Wong kita pergi kemana-mana ya bersama dari dulu ya nggak ada masalah gitu. Iya. Kalau boleh tahu Bu Tati paling jauh di mana ya? Paling jauh? Jogja, kalau anak SD Jogja. Oh Jogja, gitu. Jadi perjalanan sehari pulang. Iya, jam. Kalau kalau kita punya jadwal tepat kok bisa kita. Jam 11 malam sampai. Iya. Iya, udah berpengalaman perbiruan. Biro mandiri, Bu. Nah, iya. Lah itu kan bisa dikembangkan nanti pensiun nanti buka biro sendiri ya Bu Tati, saya jobnya yang pertama. Iya, siap laksanakan. Ayo Bu, masalah yang lantor. Ayo Bu, monggo sekarang mana ini? Udahlah. Punya Bu Tati nggak apa-apa, soalnya kan biar tahu juga sekolah swasta. Iya. Soalnya Bu Dita pasti takut karena ada privasi. Iya. Oke, monggo ya setuju ya Bu Dita ya, kita ambil punya Bu Tati aja ya. Masalah nilai itu memang kita itu kan kode etik ya. Jadi kita pun sama suami pun saya tidak pernah cerita itu karena kode etik kita. Itu pegang teguh buat kita memang di mana-mana kan guru ya, itu rahasia di situ. Jadi kalau bicara itu ya kita rapat tertutup dengan guru yang terlibat, guru kelas mau menerima rapat memang seperti itu. Memang kode etik. Jadi ya harus kita pegang teguh itu, jangan sampai kita bocor. Itu termasuk rahasia negara itu. Ya, rahasia kita sendiri.
Kadang saya begini loh ya, An. Ada anak ini orang tua sih, ya Pak kita maklum aja. Ah, nilainya anakku apik. Bisa masuk neng kene. Ya, bagus lah. Jadi anaknya pintar, hebat, saya gitu. Ngerti ya? Sing bagian Ngerti, perdalaman gitu ya. Lah ya, ngerti ya. Konversi Ya. nilai sokondi. Nilai ibadah, Bu. Nilai ibadah, membuat orang senang kan juga beribadah. Baik. Ya. Oke, setuju ya, diambil punya Bu Tati aja. Ya, setuju. Loh, kok langsung gitu. Nah, iya tong satu ada 3 orang ya cocok Bu Tati ya. Ayo monggo berarti sudah apa itu download belum yang dimaksud Pak Am tadi, checklist tadi mengenai Belum. Ini Belum. downloadnya akhirnya di ruang kolaborasi. Kemarin ketok Oh, ini sudah Bu. Cuma lihat sampai nomor 8 tok tuh ini. itu daftar tugas checklist Daftar ya. tugas checklist tugas kolaborasi. Wawancara apa ya? Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ini ada 8 ini poinnya. Yang ini ada 8 poin ini. Ya. Nah, itu berarti kasusnya itu nanti kita checklist. Mengandung enggak lah terus yang mengandung mana? unsur dilema etika. Ini ada unsur dilema etika ya tadi ya. Ya itu maksudnya yang mana? Terus nanti kita pertebal alasannya. Terus memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Wes dipikir dulu. Lah ini kan berarti belum bisa di ini Bu, rembukan dulu ini ya. Sudah harusnya bisa di checklist itu dimasukkan gitu. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Masuk. Berarti kita tulis dulu aja. Kasusnya saya tulis gitu. Bu Dita sudah download belum? Sudah Bu Tati, barusan. Ya, yuk silahkan saya yang apa itu? Yang punya kasus nanti jenengan checklist ya. Coba satu apa Pak dibaca itu. Ya. Ini yang satu. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Dilema etikanya itu berarti saya memberikan raport tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Ya. Karena rasa kasihan. Oh gitu. Ini berarti ada ya. Di checklist ada. Sebentar, ayo Nang, kita rembuk bareng. Sebenarnya salah ya misalnya ya menyampaikan, tapi kok kasihan gitu loh, gimana dirimanya? Ya dilemanya antara aturan sama kasihan tadi.
Ya rasa keadilan, tapi ini kasihan. Kendalain tentang paradigma dilema etikanya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Harusnya berbuat adil kepada tadi kan Semua sudah siswa. semua siswa tadi ada anak yang belum bayar. Ya, saya melihatnya orang yang mampu tapi belum bayar, tapi rapat percaya tahan kan. Ya toh, itu. Kan Ya. berarti nah, tapi satunya saya berikan karena kan orangnya memang benar-benar tidak mampu. Saya kasih ya. Saya nggak adil kan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Harusnya adil kepada yang lain. Dilema etikanya itu. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sudah? Terus Ya, nomor dua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. kayak itu. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini berarti udah masuk di 2 ya? Ya. Oke. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 apa itu, Bu? Memuat salah satu prinsip. Ya, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Itu kan ada 3 prinsip ya. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan satunya berpikir rasa peduli. Berarti berpikir berbasis apa itu? Rasa peduli atau hasil akhir ya? Rasa peduli. Rasa peduli. Rasa peduli ya. Peduli karena orang tua itu sangat baik dan selalu aktif di kegiatan sekolah. Pedulinya karena itu pertimbangannya. Oke, sudah. Terus berikutnya, yang nomor 4, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. coba kita simak bersama yang 9 langkah. 9 Sudah ada, langkah. 9 langkah itu yang satu itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Menentukan siapa yang terlibat. Ya berarti kan itu ya, poin 2. Siapa yang terlibat, kumpulan fakta yang relevan. Ya. Pengajuan benar atau salah, pengajuan pada benar-benar melakukan prinsip. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Ada ya nilai-nilai yang bertentangan. Terus Ya. siapa terlibat ada. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevannya tadi memang orang tuanya kan tidak mampu. Terus baru sudah ada usaha untuk membayar. Sudah ada usaha itu aja membuat kita ternyuh loh kadang. Terus melakukan pengujian benar atau salah dengan menguji legalitas, regulasi, atau standar profesional, intuisi, publikasi. Dari poin 4 itu banyak loh yang harus dirangkam itu. Seandainya dipublikasikan, kita bagaimana? Melakukan pengujian paradigma benar atau salah.
melakukan prinsip resolusi. Membuat keputusan ada, melakukan investigasi opsi 35. Berarti apa ya, mengandung kasus. Ini takutnya kalau ini diberikan ada orang tua yang tahu bagaimana itu efeknya 35. Melihat kembali keputusan dan merenungkannya kembali. Nah, setelah saya tadi memberikan raport, terus akhirnya saya juga merenungkan apa yang saya perbuat sebenarnya adalah ya, tidak baik untuk segi apa administrasi ya itu tadi. Itu nomor berapa tuh tadi? Itu kan yang mengandung 9 itu tadi loh. Oh, masih yang itu. Ya, dari 9 itu kan masalah itu sudah mengandung 9 itu lah, nanti kita analisis 9 langkah itu. Siap. Jadi kasus tadi kita analisis berdasarkan 9 langkah itu ada enggak ya 9 langkah. Atau hanya berapa mungkin gitu yang masuk. Ini maksudnya mau saya tuliskan keterangan di bawahnya apa enggak? Atau bagaimana? Nomor 4 ini yang 9 langkah. Ya tetap ada masuk, tapi ya nanti paling hanya berapa langkah gitu ya mungkin yang ada. Karena harus ada buktinya analisisnya. Buat angkat-angkat dulu aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Terus berikutnya nggak dengar Bujia Bujia. Kenapa? Bujia kita ngerti kok harus Oh iya. Ngomong karo sapa iki? Ngomong tak matikan. Ya ini nomor 5. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Memuat hal-hal menarik atau yang tak terduga dalam menganalisis studi kasus pilihan. Menariknya apa ya tak terduga kira-kira? Yang tak terduga mungkin Bu Tatinya dipuji mungkin sama orang tua yang diberi rapot tadi. Bukan begitu. Tak terduganya ya nanti ada sanksi. Ada yang tahu mungkin. Rahasia Ya. ada yang tahu ya. Ada yang tahu perjanjian dulu. Tiba-tiba anaknya cerita. Nah, anaknya saya sudah mendapatkan raport meskipun baru 3 bulan sudah diberikan adalah rahasia terbongkar. Nah, seperti itu akhirnya dulu kan harus seperti dalang toh. Skenario yang cantik nanti ya. Sekedar dipinjam karena mungkin mau diajukan untuk beasiswa apa. Iyalah. Rekayasanya harus bisa ya dalangnya ya. Ya harus bermain cantik lah. Oke, demi kebaikan kan Bu Tati ya? Iya. Jadi sebelum memutuskan ini sudah punya opsi-opsi. Opsi-opsinya udah tertata. Nih. Berikut. Atau yang tak terduga, hal-hal menarik yang terdekat di dalam menganalisis. Ya berikutnya, 6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Hasil penugasan ini. Tugas ini ya Bu ya berarti ya? Tugas kolaborasi ini maksudnya? Tugas ini nanti yang sudah, Bu Dita tadi yang sudah men-checklist ya? Sudah. Ya. Di checklist nanti apa di set gitu ya Bu ya? Biar kelihatan gitu. Iya nanti
Setelah ini di share screen apa di screen sekarang toh? Sebentar. Apa Enggak, ya? waktunya sudah hampir selesai. Oh, Jam berapa ini? Belum toh. Baru jam 14.44. Masih 15 menit. 103 ya tadi ya. Oh, 1,5 jam lebih ya. Hampir 2 jam. Oh. bentar. Ini saya selalu dapat nomor spam itu ini. Begini toh ibu-ibu. Mulai dari atas Bu coba. Oke, siap. Data tugas saya tugas kolaborasi. Kasusnya nggak ditulis ya Bu ya? Ya, belum. Nulisnya di mana ya? Di sini, di atasnya Iya, sini. di mana ya? Aku juga Sini ya. halaman gitu ya? Enggak ya? Kasus gitu aja ya Bu. Kasus judulnya ya kasus saat penerimaan rapot. Saat penerimaan rapot SPP belum lunas dalam waktu 6 bulan gitu ya. Gimana cocoknya? Belum gini. Ya, belum lunas dalam waktu 6 bulan. Belum lunas. Ya. Kasusnya dijabarkan nggak ya? Monggo, Derek, nek mau ya saya tuliskan dengan dikte. Iya, grafik aja ya. Ya, siap. Nanti mungkin kata-katanya bisa di anu bareng ya. Kalau Ye. nggak cocok Ye. silahkan ditulis. Nggak usah di dalam kurung aja lah Bu. Karena Gini. kan banyak. Oh iya. Iya. Nih saat penerimaan rapot Nggih. ada siswa belum lunas SPP 6 bulan sebagai syarat untuk pengambilan hasil akhir semester yaitu rapot ya. Terus titik ya itu. Seminggu sebelum penerimaan rapot ada titipan memo dari pihak kasir kepada orang tua siswa tentang perkembangan terakhir pembayaran SPP. Titik. Terus memo tersebut dititipkan kepada guru kelas
yang beranggapan dari pihak kasirnya bahwa orang tua akan melunasi pembayaran SPP jika dilewatkan guru kelas. Sebagai guru berarti saya ya, berarti kasusnya berarti ya saya sebagai guru kelas mempunyai rasa tidak enak atau sungkan jika menitipkan memo tagihan pembayaran SPP yang dititipkan pada siswa saya. Nah ini ya saya sebagai guru kelas mempunyai rasa tidak enak sungkan kepada orang tua. Sungkan itu Bu. Nggih. Sungkannya itu jangan itu kepada orang tua. Ya, gitu ya itu. Terus berikutnya pada saat pengambilan rapot ya dulu. Pada saat hari pengambilan rapot ternyata ada 2 orang tua yang belum sanggup untuk melunasi SPP dalam waktu 6 bulan. Orang tua sudah berusaha untuk bisa membayar SPP, namun yang dibayarkan baru 3 bulan. Dengan harapan dapat mengambil rapot melalui guru kelasnya. Saya sebagai guru kelas menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah dan tanggapan dari kepala sekolah orang tua tetap harus membayar SPP lunas 6 bulan. Karena kepala sekolah juga mendapat tekanan dari pihak yayasan untuk segera mencari solusi siswa yang nunggak membayar SPP. Terus saya sebagai guru kelas
sangat dilema dalam hal pengambilan rapot siswa saya. Karena orang tua yang bersangkutan sangat aktif membantu kegiatan di sekolah. Contohnya, saat hari ulang tahun sekolah, orang tua tersebut menawarkan tenaganya untuk ikut mendesain ruangan kelas, sebagai salah satu perlombaan dalam rangka HUT sekolah. Dengan hal ini, saya merasa berhutang budi Saya merasa berhutang budi kepada orang tua tersebut. Karena sudah ikhlas membantu kelancaran lomba HUT sekolah dan tanpa dibayar. Nah, akhirnya saya memutuskan rapot saya berikan kepada siswa yang belum lunas SPP-nya. Tetapi saya membuat kesepakatan rapot segera dikembalikan 1 hari setelah penerimaan. Nah, titik. Seperti itu. Dan akhirnya SPP yang nunggak terus. Jadi seperti itu. Itu mulai dari kelas berapa, Bu Tati? Sebenarnya sering sekali gitu. Seperti itu sekali pasti ada orang tua seperti itu ada. Ganti-ganti siswa seperti itu. Ya. Pasti ada itu. Ya, kebanyakan anaknya pintar juga, sering ikut lomba. Apalagi kalau lomba itu kan pakai nilai rapot. Otomatis kan rapot kalau diberikan rapot hasil nilai terakhir, berarti harus ada tanda tangan orang tua juga kan. Rapot tidak diberikan juga salah loh, karena SPP itu. Karena biaya itu kalau rapot ditahan juga salah, ijazah ditahan juga salah.
Ya kan, sekolah nggak boleh gitu. Nah, mikirnya kan seperti itu kita. Anaknya sering ikut lomba, cerdas cermat, kan pasti ada setiap tahun. Gitu ceritanya. Dan sekarang pun saya masih nyimpan loh rapot anak yang tidak diambil, tapi orangnya mampu. Tidak saya berikan, ada. Karena komitmen dari pihak kasir kan memang nggak boleh diberikan, dari kepala sekolah juga nggak boleh diberikan. Itu masih saya simpan. Itu kenaikan kelas. Tapi nanti waktu kelas 6 sekarang. Kelas 6 nanti kalau guru kelasnya minta ya saya berikan. Tapi SPP ini kan enggak banyak. Yang jelas di kelas 5, cara titik lunas dalam 1 tahun, tetap saya bawa. Karena memang orang tuanya mampu. Dan ada yang saya berikan, salah satunya ya ini. Yang tidak mampu. Iya, kan berarti nggak adil ya. Ada dalam hal bagaimana ya? Ada tidak harus Adil dalam hal hati nurani. dalam situasi dan kondisi. Ada tidak harus seimbang. Gitu ceritanya. Oke. Ya, yang udah. Banyak sebenarnya dilema itu ya. Kalau sebenarnya kalau mau ngangkat itu tentang ini loh, absen ini loh. Kalau sudah akreditasi A, itu kan nilai apa? Memasukkan absen anak yang tidak hadir, misalkan izin itu kan tidak boleh lebih dari 10 kali. Tapi murid saya itu ada yang bepergian ke luar negeri sampai misalkan 1 semester setelah ulangan pergi ke Taiwan. Kan nggak mungkin toh 1 minggu 10 hari. Kok belum sing dari apa nggak masuk. Kalau di total itu kan ya banyak satu anak. Total ada 15 hari. Tapi di rapot tidak boleh. Kepala sekolah sudah memberitahu seperti itu karena menyangkut rapot mutu pendidikan sekolah. Kalau TK gimana ya? Sama nggak ya? Kalau TK itu Bu. Kalau TK itu wah Fleksibel. sangat luas. Pokoknya nggak boleh lebih dari 2. Walaupun sakit gigi nggak masuk, besok nggak masuk. Nah, gitu kalau anaknya, anak kecil kan banyak yang sakit gigi. Kayak jajannya jajan yang manis, sering sakit gigi, sering nggak masuk. Ya lebih 10 kali, pokoknya di rapat ya harus nggak boleh lebih dari 2 kali. Yes. Yang penting kekeluargaan di TK. Sebentar lagi kita masuk ke main room. Ya. Kita sebenarnya banyak dilema, cuma kalau membuat analisis itu kadang kita sulit. Ya, kita, gitu kan? Ya. Banyak murid malah banyak masalah, Bu. Iya, tantangan kita. Tantangan. Makanya gurunya harus belajar terus dan bisa menghadapi dilema-dilema. Itu checklistnya kita itu harus bisa mengungkapkan Bu Dita, nggih. Makanya ini nanti saya tulis atau nanti Bu tadi langsung ini aja, langsung apa tuh spontan. Krisis. Ya nanti dipelajari lah nanti. Kita Nah, pelajari siap. bersama kawan. Kita nanti kan nge-share ke grup lain. Ada 3 Ya. kelompok kan. Terus juga kita menganalisis kelompoknya lain juga. Ya. Sudah? Terus itu. Ya. Siap. Nanti di ya Bu dikirim ke WA aja loh. Ya, siap. Kita pelajari lagi. Kita masuk ke main room ya? Ya. Oke, ditutup ya sini ya Bu ya. Oke. Kita tutup.